Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu berada dalam limpahan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang jodoh terbaik, ya. Materi ini nggak gampang Bapak Ibu, ya. Saya menyampaikannya sampai harus berpikir ulang beberapa kali apakah saya harus menyampaikan atau tidak. Tapi sepertinya memang ada hati nurani saya yang ingin tetap menyampaikan, karena ternyata kenyataannya adalah ada banyak sekali rezeki kita yang tertahan karena urusan jodoh ini. Jadi salah satu perisai yang sangat tebal dalam jiwa manusia adalah urusan jodoh, ya. Jadi mungkin kalau Anda ada yang merasa rezekinya seret, rezekinya tidak mudah gitu ya, mungkin bisa jadi salah satu jawabannya adalah materi jodoh terbaik ini. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ketika Anda menemukan materi atau mendengarkan materi ini, tolong untuk tidak melanjutkan kalau Anda belum mendengarkan materi-materi saya sebelumnya, ya. Jadi kalau Anda baru saja bergabung lalu kemudian Anda menemukan materi ini, jodoh terbaik, tolong sekali gitu ya, Anda stop dulu. Ini saya betul-betul minta tolong Anda ikuti dulu materi-materi yang sebelumnya, yaitu materi Law of Projection, landasan magnet rezeki, konsep dasar magnet rezeki, kemudian jeruk nipis, Paradox of Candy, cicak dan jerapah, ya, kemudian jendela buram, ya, dan satu paket dengan materi jodoh terbaik ini adalah sakinah selamanya. Jadi kalau Anda betul-betul baru melihat audio ini atau mendengarkan audio ini, tolong untuk di stop saja. Kemudian Anda dengarkan audio-audio yang lain, begitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan, gitu ya, terkait dengan jodoh terbaik ini, tapi landasannya mesti sudah kuat terlebih dahulu, ya. Jadi mohon izin agar Anda bisa mendengarkan audio yang lain. Oke, Bapak Ibu, begini. Ini satu paket ya dengan materi sakinah selamanya, ya. Jadi di materi sakinah selamanya itu saya sampaikan bahwa jodoh setiap orang sudah ada, ya. Jodoh setiap orang itu sudah ada, dan jodohnya ditetapkan di mana? Yang terbaik sebenarnya adalah di akhirat, dan itu adalah jodoh yang sudah Allah tetapkan. Setiap Allah lahirkan seorang bayi, kemudian pasti dia sudah ada jodohnya, dan jodohnya itu kalau nggak di dunia, di akhirat, dan yang terbaik adalah di akhirat, ya. Kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan di materi sakinah selamanya adalah yang paling penting bukan jodohnya, tapi yang paling penting adalah mencari ridho, ya, mencari ridho dari proses mencari jodoh itu. Jangan sampai akhirnya ketika kita mencari jodoh, terus kemudian ternyata kita tidak mendapatkan ridho orang tua kita, tidak mendapatkan ridho kakak adik kita, tidak mendapatkan ridho orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi itu yang tidak sederhana, ya, karena urusannya adalah urusan yang panjang. Silakan review materi terumbu karang, ya, bagaimana merawat terumbu karang. Dan yang paling penting ketika sudah menikah, maka yang harus dijaga adalah keridhaan suami dan keridhaan istri. Jadi saling ridho meridhoi, saling rela gitu ya, rela menerima apapun keadaannya. Makanya saya sampaikan sebuah dalil, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal dunia lalu kemudian suaminya ridho, maka langsung masuk surga. Kebalikannya, kalau suaminya enggak ridho, berarti ada hal yang harus dipertanggungjawabkan, ya. Maka dari sini, ya, di sakinah selamanya saya sampaikan tentang logika tentang keridhaan, mencari keridhaan sekitarnya, ya. Kemudian juga saya sampaikan kisah tentang ibunya atau orang tuanya, ayahnya dari Imam Syafi'i, yang ternyata proses pernikahannya itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam materi ini saya ingin menambahkan dosis dari sakinah selamanya agar kita semua bisa memahami betul tentang urusan jodoh ini, ya. Karena ya ada yang bilang begini, Pak Nas, kok materi yang sakinah selamanya kok gitu sih? Jadinya orang tuh nggak semangat menikah gitu ya. Bukannya nggak semangat menikah, Bapak Ibu. Kondisinya begini, saya ini punya 5 anak perempuan gitu ya. Jadi saya tahu betul bagaimana rasanya seorang wanita yang tidak mendapatkan jodoh. Saya punya anak 5 perempuan. Anak pertama saya udah umur 14 tahun saat ini. 14 tahun. Dan ya tinggal beberapa tahun lagi saya harus menghadapi masa-masa dia untuk mendapatkan atau menerima atau mendapatkan pinangan. Kalau seandainya ada yang meminang. Maka nasihat apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada anak saya gitu. Ya karena anak saya perempuan, maka ya nasihatnya seperti yang saya sampaikan di sakinah selamanya. Udah tenang aja, cool gitu ya, nggak usah terlalu gerasa gerusu, fokus aja sama diri sendiri. Karena ketika kita fokus pada diri sendiri dan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tenang aja gitu ya. Nah, ini yang saya akan sampaikan gitu ya. Dan kurang lebihnya bisa jadi ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri ketika saya harus menghadapi anak-anak saya yang perempuan ini. Ya, ada 5 perempuan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan begini. Urusan cinta, urusan jodoh gitu, ini selain harta, itu urusan cinta telah menyita seluruh waktu manusia. Ya. Jadi selain harta, urusan cinta itu telah menyita seluruh waktu manusia. Lagu-lagu yang tercipta, film-film yang diproduksi, itu sebagian besarnya karena urusan cinta dan nafsu yang membakar, Bapak Ibu. Jadi hampir-hampir kita nggak bisa menemukan film Hollywood yang tidak ada bumbu itu, gitu kan? Tidak ada bumbu cinta. Ya, hampir-hampir semua film Bollywood yang ada di India gitu kan, itu semuanya gitu ya, itu berkisar tentang tema tentang itu ya, dan akhirnya merambah kepada lagu-lagu dan seterusnya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu, ini urusannya nggak sederhana. Urusan jodoh ini urusan nggak sederhana. Kalau seandainya Anda merasakan bahwa rezeki Anda seret gitu ya, rezeki Anda kok nggak datang begitu ya. Ada beberapa yang japri ke saya, Pak Nas, saya nggak zolimi orang, saya kok baik-baik aja, saya kepada orang tua juga saya merawat terumbu karang, kepada orang-orang juga saya menjaga dengan baik gitu. Tapi kenapa kok rezeki saya tetap seret, Pak Nas gitu ya? Ya saya kan memang nggak tahu apa-apa ya, makanya saya minta mereka untuk yang seperti ini langsung aja coba ke Garbu Tala gitu ya, untuk bertanya langsung kepada Allah. Tapi mungkin bisa jadi salah satu sebab rezeki kita seret karena urusan ini Bapak Ibu, karena urusan jodoh gitu, karena urusan cinta. Kenapa? Begini, bagaimana kalau seandainya ada seorang suami yang istrinya duduk dengan lelaki lain, dan ternyata lelaki lain itu pernah punya hubungan waktu SMA, gitu ya. Maka bagaimana perasaan sang suami? Perasaan sang suami pasti dibakar api cemburu, betul ya Bapak Ibu ya? Pasti itu adalah reaksi orang normal pada umumnya. Semuanya seperti itu, punya rasa cemburu. Dan rasa cemburu ini luar biasa, gitu ya. Itu bisa ditampakkan dengan wajah macam-macam. Dengan kemarahan, dengan nendang apapun, dengan menghancurkan sesuatu gitu ya. Terus kemudian ya intinya api cemburu ini luar biasa, dahsyat gitu ya. Bisa jadi wanita itu kalau sang suami itu melampiaskan kemarahannya bisa ditampar, bisa melakukan KDRT dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, cuma pernahkah kita renungkan bagaimana kalau seandainya gitu ya Allah yang cemburu ya. Jadi kalau manusia saja cemburunya sudah demikian, bagaimana dengan cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Bagaimana jika Allah cemburu? Dan ternyata permasalahan Allah cemburu ini itu ada banyak sekali dalilnya. Ada banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan cemburunya Allah? Ya cemburunya Allah urusan-urusan cinta ini, gitu ya.
Yuk kita renungkan beberapa dalil gitu ya yang berkaitan dengan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah pun cemburu dan orang yang beriman itu juga cemburu gitu. Kecemburuan Allah yaitu jika orang mukmin melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang melakukan apa yang diharamkan Allah, dan kaitannya di sini adalah urusan cinta, gitu ya, dia melanggar urusan cinta dan melanggar batas syariat begitu ya, itu Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan orang yang melakukan hal itu, ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih menyukai pujian daripada Allah. Maka oleh karena itu dia memuji zatnya sendiri. Dan tidak seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Maka karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji. Ya, hadis yang sama, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala cemburu. Bagaimana kalau seandainya Allah cemburu? Kalau manusia saja cemburu, itu bisa hancur semuanya. Bagaimana kalau Allah yang cemburu? Hancur semua. Dan kecemburuan Allah ini beribu kali lipat dibandingkan dengan kecemburuan manusia. Ya, dengan cemburunya manusia. Ya, dalam hadis lain tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah Azza wa Jalla, gitu ya. Dan ini hadisnya juga riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis lain dari Abu Hurairah, seorang mukmin itu merasa cemburu, sedangkan Allah lebih besar lagi rasa cemburunya daripada orang mukmin tadi. Masya Allah, gitu ya. Bagaimana kalau seandainya Allah cemburu dalam urusan cinta ini, ya? Dalam urusan cinta, karena Allah yang tetapkan kita punya rasa cinta, Allah yang tetapkan kita punya rasa suka. Lalu kemudian ternyata urusan cinta ini, ya, urusan cinta ini dilampiaskan kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keterangan hadis yang lain juga Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan tentang kejadian ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang kasus cemburu ini, gitu Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu ketika gerhana matahari di zaman sekarang ini berbeda sekali dengan gerhana matahari di zaman dahulu Bapak Ibu ya. Kalau gerhana matahari sekarang ini kita nggak ada yang takut keluar rumah ya. Kita udah tahu bahwa itu adalah fenomena alam gitu ya. Tapi di zaman Rasulullah SAW, gerhana matahari itu sangat-sangat menakutkan. Ya, gerhana matahari itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan gitu ya. Bagaimana tidak, siang hari dimakan gitu ya, kira-kira begitu, dimakan oleh satu zat lah begitu ya dalam pikiran mereka, sehingga akhirnya setiap ada kejadian gerhana matahari semua tuh pada takut gitu kan, pada masuk ke dalam rumah, nggak berani keluar rumah, sampai akhirnya itu gerhana mataharinya selesai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat yang sangat mengerikan itu Rasulullah berkhutbahnya tentang cemburu. Jadi sampai-sampai Rasulullah mengingatkan gitu ya, hey, jangan-jangan ini yang terjadi gitu ya. Jangan-jangan ini yang terjadi ini karena kasus cemburunya Allah. Kita lihat ya. Hai umat Muhammad. Jadi saat terjadi gerhana matahari, setelah salat bersama sahabat, beliau berdiri dalam mimbar dan berpesan sangat panjang. Di akhir khutbah artinya, ya sudahlah, momennya momen yang sangat mengerikan gitu ya, yaitu gerhana matahari. Lalu kemudian juga disampaikannya di akhir khutbah seakan-akan penekanan begitu ya. Hai umat Muhammad, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah bila hambanya lelaki maupun perempuan berbuat zina. Masya Allah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bila hambanya lelaki maupun perempuan berbuat zina. Masya Allah, ya. Artinya apa? Artinya zina di sini ya bertahap juga ya. Kita artikannya, ulama mengartikan zina di sini ada yang zina mata, zina telinga, zina hati, zina mulut gitu kan, zina lisan, sampai akhirnya zina badan, kemudian zina faras gitu ya. Sampai sebegitunya gitu ya. Maka nanti kita akan bahas tentang urusan zina ini gitu ya. Nah, cuma yuk sama-sama kita lihat perilaku orang-orang yang mencari jodoh sekarang ini gitu ya. Seorang ibu
punya anak umur 30 tahunan. Terus kemudian nanyain ke anaknya, pacar kamu mana nak? Gitu. Kok gelisah banget gitu loh urusan pacar ini. Kok gelisah banget gitu loh. Sampai bertanya-tanya. Sampai malu kalau seandainya anaknya nggak punya pacar. Oh Allah, ini pacaran adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tapi kemudian menjadi biasa di hari ini. Gitu ya. Menjadi biasa di hari ini. Pacaran. Apa yang salah Pak Nas? Gitu ya. Ya gimana, ini rasa cinta Allah yang sematkan dan Allah minta rasa cinta ini dijaga baik-baik. Tapi kemudian diumbar dengan begitu luar biasanya di zaman ini. Maka Allah Maha Pencemburu, ya. Sampai-sampai Rasulullah ingatkan, tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah bila hambanya lelaki maupun perempuan berbuat zina. Masya Allah, bisa jadi ya, bisa jadi. Yuk sama-sama kita, sama-sama introspeksi. Saya pun introspeksi pada diri saya sendiri. Jangan-jangan nih rezeki kita seret. Jangan-jangan rezeki kita tertahan. Jangan-jangan rezeki kita hilang, hancur. Proyek nggak datang-datang. Karena urusan zina ini. Karena urusan mencari jodoh tapi keluar dari batas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi, Masya Allah. Nggak sederhana nih urusan jodoh ini. Gitu ya. Urusan jodoh, urusan cinta. Nggak sederhana. Maka bagi sahabat semua yang masih belum punya calon gitu ya, sudahlah ya, tenang aja ya. Yang sering terjadi adalah ya, laki-laki akhirnya untuk mencari jodoh yang dia lakukan adalah dengan mencoba gitu ya, mencoba ini perempuan ini bagaimana, ini perempuan ini bagaimana, perempuan ini bagaimana. Kalaupun tidak terlalu jauh mencobanya, mencoba tangannya, mencoba bagaimana memeluknya dan seterusnya. Nauzubillah, di dalam pacaran begitu ya. Allah Maha Pencemburu ketika seorang lelaki berdekatan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, lalu kemudian mereka mencoba-coba melanggar syariat cinta ini gitu ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi menghancurkan. Kalau kita saja melihat ada seorang wanita ya, yang tadi saya sampaikan, seorang suami melihat istrinya berdekatan dengan laki lain, maka bisa hancur itu semua urusannya gitu ya. Maka bagaimana Allah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena menikah ini bukan gitu ya bukan untuk menyalurkan syahwat semata, tapi sebenarnya untuk menahan pandangan begitu ya. Maka dari ini ya, ini proses pacaran dulu ya gitu ya. Proses pacaran ini yang katanya itu untuk berproses mencari jodoh gitu, malah berbalik menjadi kehancuran rezeki kita. Karena Allah Maha Cemburu terhadap orang yang pacaran, Bapak Ibu ya. Terus kemudian juga terhadap wanita ya. Terhadap wanita yang dilakukan ya untuk mencari jodoh, yang dilakukan adalah menjual dirinya. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ini rasanya saya harus sampaikan gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda bertanya, Pak Nas, kenapa kok rezeki saya seret ya? Kenapa kok saya udah berbuat baik segala macam? Yuk tanyain. Anda bagaimana dalam urusan menjaga diri Anda? Bisa jadi ketika kita mengumbar penampilan kita di media sosial, kemudian kita berdandan di luar, ya, kemudian kita terlalu mengumbar seluruhnya lah begitu ya, di luar begitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi maha cemburu. Lalu kemudian karena kita ingin masuk surga, ya, dan kemudian Allah dahulukan saja dulu siksanya di dunia, maka bisa jadi rezeki Anda seret karena Anda tidak menutup aurat. Rezeki Anda seret karena Anda mengumbar hawa nafsu Anda. Anda terlalu gelisah dengan urusan jodoh, ya, mengumbar semuanya di media sosial, di pasang status dan seterusnya. Bisa jadi itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan rezeki kita, karena Allah Maha Cemburu, ya. Jadi ternyata urusan jodoh ini nggak sederhana kan, gitu ya, nggak sederhana. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sekali mengungkapkan tentang ungkapan rasa cemburunya Allah. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah sebutkan begini. Ya, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara sebagian manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Sembahan-sembahan ini
ya, apa cirinya sembahan-sembahan ini? Ya, kan saya nggak nyembah kok, saya nggak nyembah patung kok, nggak nyembah ini. Ciri sembahan ini adalah yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Coba lihat lagu-lagu kita sekarang, gitu kan? Lagu-lagu yang ada yang dinyanyikan oleh sebagian besar kita, ya, tentang cinta semuanya urusannya, ya. Di mobil ingat kamu, makan ingat kamu, ya, minum ingat kamu, dan seterusnya. Padahal, bagaimana kalau kita, ya, menyaksikan bahwa istri kita mengingat yang lain gitu. Tiba-tiba istri kita bersenandung gitu kan, istri kita naudzubillah, ya, istri seorang suami bersenandung gitu kan, di mobil ingat temannya, di ini ingat temannya ini. Bagaimana rasanya sebagai seorang suami? Cemburu sekali. Bagaimana Allah? Cemburu sekali ketika kok bisa ya dia mengingat yang lain selain aku. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ungkapkan rasa cemburunya dalam ayat itu. Bisa jadi ya seluruh rezeki kita dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena urusan ini. Dalam Al-Quran juga, ya, dalam surat 9 ayat 24, ya, 9 ayat 24 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakan, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri ruginya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Masya Allah. Allah ancam, fatarabbasu, tunggu sampai Allah hancurkan, gitu ya, berikan peringatannya, gitu ya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Bisa jadi seluruh rezeki kita habis karena Allah cemburu. Masya Allah, Allah cemburu sama kita. Ya, sementara ketika kita disebutkan asma atau nama dari calon kita, kekasih kita yang ada di dunia, maka bergetar hati kita. Tapi bagaimana dengan ketika disebut nama Allah? Allah sebutkan, nih, ya, coba innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ya Allah. Ternyata enggak sederhana urusan ini, Bapak Ibu, ya. Padahal Allah sendiri yang sudah jadikan ujian buat kita. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang, dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, ternyata nggak sederhana. Dan ini nasihat diri saya, juga nasihat untuk anak-anak saya yang saya ingin katakan kepada mereka, gitu ya. Cuma belum dapat momennya nih ke anak saya yang pertama terutama. Hati-hati urusan cinta ini. Hati-hati urusan cinta. Karena bisa Allah hancurkan seluruhnya. Allah hancurkan seluruh rezeki kita. Kalaulah kita saja cemburu kepada manusia bisa hancur semuanya, bagaimana Allah cemburu dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Pertama, bagi para lelaki, gitu ya. Bagi para lelaki, menikahlah, gitu ya. Menikah ini bukan untuk dijadikan mainan, gitu. Menikah ini bukan untuk dijadikan mainan. Ada rasa cinta, gitu kan, di dalam hati. Kok senang sekali sama wanita itu. Ayo kalau berani langsung datangi orang tuanya.
gitu. Datangi orang tuanya dan jangan sekali-kali kita hancurkan segelnya. Jangan sekali-kali kita keluar batas dari syariat. Datangi orang tuanya. Lalu kemudian ya kalau Anda berani langsung menikah saja gitu ya. Ini yang perlu dilakukan gitu ya. Dan itu untuk apa? Untuk menahan pandangan agar kita tidak tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan bukan untuk mengalihkan cinta dari cinta kepada Allah menjadi cinta kepada istri, tidak juga gitu ya. Tapi istri adalah partner kita untuk sama-sama mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika sudah tidak sanggup menahan syahwat, menikahlah gitu kan. Menikahlah sebagaimana anaknya Ustadz Arifin Ilham umur 17 tahun sudah menikah. Masya Allah. Dan ternyata ada banyak sekali bukti gitu ya. Kenapa rezeki Allah diberikan kepada mereka yang nikahnya muda gitu. Jadi yang nikah muda ini Allah kasih rezeki. Kenapa kok Allah kasih rezeki ya? Karena Allah juga yang kasih sumpahnya gitu ya. Di dalam Al-Quran gitu ya. Dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu dan yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Ya, jadi sampai-sampai Allah menetapkan ya kalau saya meyakininya Al-Quran ini sebagai kalamullah, sumpahnya Allah. Jadi ketika Allah katakan Allah akan kayakan, maka ini menjadi sumpahnya Allah. Maka nggak usah khawatir, jangan nunggu sampai terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Kalau udah mulai ada syahwat, ada udah mulai punya kemampuan untuk itu, segera saja. Dan ternyata di sini urusan menikahkan ini bukan urusan si orang yang mau menikah, tapi urusan keluarganya yang bertanggung jawab agar tidak ada dosa di antara mereka. Begitu ya. Jadi kalau seandainya ada gitu ya keinginan untuk itu, minta tolong sama orang tua, minta tolong sama keluarga untuk segera dinikahkan. Dan keluarga itu tidak boleh sedikit pun menghalanginya gitu ya dengan menanyakan udah mau kasih makan apa anak orang. Bukan. Ya, ini urusan menjaga agar matanya tidak melihat yang diharamkan, agar farajnya terjaga, agar telinganya tidak mendengarkan yang syahwat dan seterusnya. Ini untuk laki-laki. Jadi, ya, untuk lelaki ya segera menikah kalau seandainya memang sudah ada keinginan dan kecenderungan ke sana. Kalau nggak sanggup, puasa gitu ya. Dan betul-betul dijaga agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan segala rasa cinta yang dititipkan kepada Anda wahai lelaki ya. Kemudian pada yang wanita ini harus hati-hati betul gitu ya. Yang harus dilakukan, dan ini kita hidup di zaman di mana wanita sepertinya mudah saja mengumbar semuanya gitu ya. Karena budaya itu mudah sekali masuk ya. Anda silahkan dengarkan kembali audio saya, lain ladang lain ilalang. Budaya mereka berbeda sekali gitu ya. Mereka mau pamer aurat sebuka-bukanya dan seterusnya, bisa kok dikasih kekayaan sama Allah karena Allah Maha baik gitu. Tapi nanti di akhirat gitu kan mereka akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nih wanita gitu ya, yuk sama-sama jaga gitu, jaga betul-betul auratnya, jaga betul-betul kehormatannya gitu ya. Lebih baik sudah berada di rumah gitu ya. Kalaupun seandainya keluar rumah tidak terlalu mengumbar gitu ya penampilannya dan seterusnya gitu ya. Jadi dijaga betul, jangan sampai Allah cemburu ketika kita sang wanita ini keluar rumah. Ya, jaga betul gitu ya. Dan bukan hanya keluar rumah tapi juga keluar status gitu ya. Dan ini yang sering terjadi di status-status Facebook dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau ya datang seorang lelaki yang ingin melamar, ini ada panduan dari Rasulullah SAW. Idza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqa fankihuh illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad.
Kalau ada lelaki yang sudah engkau ridhoi, ya, dinah wa khuluqah, dinnya, agamanya, dan akhlaknya, gitu. Fankihu, langsung nikahin aja. Jangan mikir dua kali, ya. Kok saya nggak terlalu cinta sama dia, cinta urusan nomor 12. Yang penting sekarang ini jagain cintanya Allah, jagain. Kalau udah datang gitu ya, itu nggak boleh ditolak gitu ya, nggak boleh ditolak, ya. Jadi kalau seandainya ditolak, ya boleh-boleh saja ditolak, tapi ada alasannya karena apa? Dinah wa khuluqah. Ya, dinnya dan akhlaknya. Kalau nggak suka dengan, oh maaf kok saya nggak suka dengan akhlaknya, ya, itu alasannya. Hanya itu alasannya. Tidak boleh ada satupun alasannya karena hartanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha cemburu kepada mereka-mereka yang berbuat demikian. Makanya Allah tantang gitu ya. Illa taf'alu, kalau nggak dilakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasad, akan terjadi ya fitnah di muka bumi dan kerusakan. Itu yang terjadi mungkin sekarang ini, rezeki kita terbatas dan seterusnya. Karena itu kita sering-sering menolak lelaki-laki yang datang pada kita, karena kita yang kita ukur adalah hartanya, bukan dinah wa khuluqah, bukan dinnya, bukan akhlaknya. Nah, ketika sudah dapat gitu ya, sudah memiliki suami, jaga baik-baik gitu ya. Jaga baik-baik, arahkan kepada Allah, jangan sampai akhirnya gitu ya. Itu juga belum tentu jadi jodoh juga kok gitu ya. Jadi jodoh ini apa ya? Belum tentu. Makanya kalau kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, maka kata Allah begitu. Sesungguhnya min azwajikum, dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian, musuh bagi kalian. Tuh, Allah nggak sebut jodoh. Allah sebutnya musuh. Kenapa? Karena Allah bisa jadi cemburu. Setelah menikah, seorang lelaki jadi sibuk sama istrinya. Kemudian ketika dipanggil azan, nggak datang ke masjid. Allah Maha cemburu terhadap yang demikian. Kok bisa? Gitu. Maka hati-hati, ya. Wanita yang telah memiliki suaminya, jangan sampai ditahan itu suaminya untuk melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan mereka untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau itu yang dilakukan, bisa jadi Allah menjadi musuh sang wanita ini, gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya itu yang terjadi. Ya sudah, ya. Hubungan ini suami istri ini adalah partner, gitu ya. Partner untuk saling menjaga. Seorang suami, ya. Seorang suami yang meminta kepada istrinya karena syahwatnya menggebu, langsung dipenuhi gitu ya. Seorang istri gitu ya, itu tidak boleh sedikit pun menahan suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suaminya berbuat maksiat, ketika suaminya berbuat zalim dan seterusnya, sudah fokus aja. Berarti mungkin belum jodohnya, tapi jangan usah cerai juga gitu ya. Kalau kecuali memang sang suami memutuskan talak dan seterusnya. Nah, kalau ini yang terjadi, ya sudah, yang dijaga cinta terhadap apa? Yang dijaga adalah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah tidak cemburu. Itu yang mesti dijaga dengan baik-baik gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau benar-benar ya belum menikah ya, belum menikah, hati-hati. Satu, ya kalau Anda belum menikah, satu, fokus saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat terbaik yang siap memberikan jodoh Anda yang terbaik. Gitu. Jadi ya sudah, fokus saja sama Allah, nggak usah cari-cari yang lain, nggak usah terlalu sibuk mikirin jodoh, apalagi wanita. Udah gitu, udah duduk aja, udah nanti juga akan datang sendiri itu jodohnya gitu. Allah yang akan tentukan jodoh buat Anda. Buat yang laki-laki ya, kalau belum menikah ya hati-hati ya, jangan sampai akhirnya tercebur dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hati-hati dengan zina, ya. Karena zina ini penghancur rezeki, sehancur-hancurnya, ya, sehancur-hancurnya zina ini, gitu ya. Makanya hati-hati dengan zina, ya. Hati-hati betul dengan zina. Sampai-sampai hukuman orang yang berzina kalau belum menikah dicambuk, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Kenapa begitu? Seakan-akan sudah tidak punya hak apapun di dunia ini. Dia udah nggak punya rezeki di dunia. Kalau mau dapetin rezeki akhirat silakan, tapi bertaubat, begitu. Masih bisa dapat rezeki akhirat, tapi rezeki dunia udah nggak punya. Saking Allah cemburu dalam urusan cinta ini. Ini kan membara, nafsu membara, lalu kemudian diperturutkan hawa nafsunya, gitu ya. Jadi hati-hati dengan urusan zina ini, karena Allah akan hancurkan semua rezekinya. Jadi kalau seandainya, Pak Nas, kenapa ya gitu kan, kok rezeki saya nggak ada gitu kan? Ternyata ketika diteliti pernah berzina.
Ya pantas. Ya. Kalaupun masih bisa hidup, itu atas kemurahan hatinya Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya membuat ya ada seorang pezina itu bisa hidup gitu. Tapi apakah Allah Maha menerima taubat? Iya. Allah Maha menerima taubat. Yang penting sadar tentang ilmu ini. Ya Allah, pernah gitu kan saya berzina. Minta ampun sama Allah. Kalaupun nggak dirajam gitu ya. Karena memang nggak mungkin juga sekarang ini dirajam ya. Ngeri kita sekarang ini kalau sampai dirajam bisa masuk polisi gitu ya. Apa yang dilakukan seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah gitu ya. Kemudian ketika pernah melakukan kesalahan gitu ya. Atas urusan cinta ini. Kemudian seterusnya sepanjang hidupnya yang dilakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ngerasa udah nggak punya hak rezeki di dunia. Udah nggak punya hak rezeki di dunia. Gitu. Akhirnya yang dilakukan ya sudah. Gitu kan. Kalau seorang yang sudah berzina nggak punya hak rezeki lagi di dunia. Apa yang dilakukan? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah Allah Maha menerima taubat. Allah Maha mengampuni. Kalau Allah mau dikasih kok rezekinya pelan-pelan. Tapi nggak usah terlalu berharap karena udah seperti ini, ya. Tinggal apa yang dilakukan, ya sudah dekati Allah saja, udah itu yang harus dilakukan kepada mereka-mereka yang pernah berzina, gitu ya. Karena kalau itu yang dilakukan maka dihajar. Tapi kalau seandainya belum menikah ya hukumannya cambuk. Tapi ya nggak bisa juga dicambuk sekarang ya karena kita nggak pakai hukum Islam sekarang ini. Tapi ya sudah, gitu kan. Yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kita tidak menjadikan Allah cemburu terhadap diri kita, gitu ya. Ya, nah jadi hati-hati, jangan sampai pacaran, ya. Kalau belum menikah jangan sampai pacaran. Pacaran itu penghancur rezeki terbesar, gitu. Karena dia wala taqrabuz zina, jangan dekati perzinahan. Allah yang udah minta begitu karena Allah yang kasih rezeki, maka Allah katakan, gitu ya. Hati-hati, yang kayak gini-gini bisa rezekinya hancur. Jadi kalau seandainya, Pak Nas, kenapa ya rezeki saya hancur? Kenapa kok rezeki saya seret? Pernah pacaran? Pernah, ya bisa jadi. Karena itu. Terus gimana dong kalau udah pernah? Ya kalau pernah minta ampun. Kalau belum terjadi, ajarin nilai ini terhadap anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya. Siapa sih yang nggak pernah berbuat dosa? Ya, yang ngomong ini juga punya banyak dosa. Ini sama-sama kita sama-sama. Karena urusan jodoh ini, ya, ini urusan yang menghancurkan rezeki sehancur-hancurnya. Jadi ya sudah, gitu ya. Nggak usah ada pacaran, nggak usah, gitu ya. Karena pacaran adalah penghancur rezeki terbesar. Panas, saya pernah pacaran, saya juga mungkin pernah berzina, tapi kok rezekinya baik-baik saja. Hati-hati, hati-hati. Kalau yang kayak gitu, itu bisa jadi istidraj. Bisa jadi Allah senangin kita di dunia supaya akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya minta ampun sama Allah. Kalau udah pernah berbuat itu, ya jangan-jangan nanti disiksa di akhirat. Karena rezeki juga bukan hanya uang, tapi keharmonisan. Jadi kalau seandainya, kenapa kok ya gitu ya, saya kok nggak harmonis dengan suami, nggak harmonis dengan mertua, kemudian ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan bisnis, ada masalah dengan apa, ya bisa jadi Allah lagi ngancurin kita karena urusan jodoh ini. Dari dulu mungkin sebelumnya kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi sekali lagi, Allah At-Tawwab, Allah ini maha penerima taubat, gitu. Allah maha penerima taubat, ya. Makanya sekali lagi saya katakan, saya tidak mudah untuk menyampaikan materi ini, tapi rasanya sepertinya perlu saya sampaikan karena banyak yang merasa aman, gitu. Banyak yang merasa aman dari setelah mendapatkan materi perisai rezeki. Panas, alhamdulillah saya udah duha, udah tahajud, udah sedekah, tapi kenapa ya saya kok rezekinya nggak datang-datang? Ya bisa jadi ini, bisa jadi urusan jodoh ini, urusan cinta ini, gitu. Lalu kemudian kesimpulannya terakhir, gitu ya, yang ingin saya sampaikan ini kan judulnya adalah jodoh terbaik. Lalu siapa jodoh terbaik itu? Jodoh terbaik tidak ada yang lain kecuali jodoh yang mengajak kepada Allah. Udah, itu. Itulah jodoh terbaik. Jodoh terbaik adalah jodoh yang di dunia mengajak kepada Allah. Kalau tidak mengajak kepada Allah berarti bukan jodoh terbaik. Mungkin jodoh tapi bukan terbaik. Gitu, bukan jodoh yang baik. Gimana Pak Nas kalau seandainya saya udah dapetin suami yang sepertinya bagaimana gitu ya, KDRT, zalim, nggak pernah sholat dan seterusnya, ya sepanjang dia tidak menceraikan kita, ya sudah, kita aja yang bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertaubat kepada Allah, gitu ya, dan bersabar saja dengan keadaannya karena sudah pernah ada akad nikah. Akad nikah itu sumpah.
janji yang sangat-sangat agung. Mitsaqan ghalidha. Itu perjanjian yang amat erat, kuat sekali. Kalau seandainya suami ucapkan talak, baru kemudian Anda selesai, gitu ya. Dan ternyata kan bisa juga jodoh akhirnya bukan suami kita yang sekarang kan, gitu ya. Setelah itu ya sudah, gitu ya. Fokus saja, perbaiki anak-anak, perbaiki diri sendiri, dekatin dengan Allah, jangan sampai Allah cemburu, lalu kemudian berharap nanti jodoh Anda dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa taala dengan seorang raja yang sangat-sangat luar biasa tampan rupawan nanti di surga Allah, Toh cuma sebentar lagi kok. Dunia kan cuma 60 tahun, 70 tahun dibandingkan dengan jutaan tahun yang akan kita lalui sampai ke akhirat, lalu kemudian nanti di surga itu abadan selama-lamanya, gitu ya. Dunia ini singkat sekali, sudah sabar aja, gitu ya. Kalau memang seperti itu. Jadi, siapa jodoh terbaik? Jodoh terbaik adalah jodoh yang mengantarkan kepada Allah. Cari mereka, ya. Kalau nggak begitu, jangan mau, gitu ya. Jangan sampai akhirnya seperti trennya artis-artis, gitu ya, yang menikah dengan lain agama, gitu ya. Menikah dengan orang yang tidak mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan jodoh, itu musibah yang seperti itu, gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita terkena musibah itu. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah larang, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musyrik. Yang musyrik artinya nggak kenal Allah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, adik-adik, sahabat semua, rekan-rekan, yuk kita hati-hati dalam urusan jodoh ini. Karena ternyata urusan jodoh inilah salah satu perisai rezeki yang besar. Kita fokuskan saja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala buka rezeki kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Semoga dengan materi ini kita sama-sama menjahit kembali, ya, hal-hal yang sudah terluka di masa-masa yang lalu kemudian kita jelang kehidupan yang jauh lebih baik. Bisa jadi Allah lupakan semuanya. Seperti materi saya, cacat yang sempurna. Siapa sih yang nggak punya cacat? Siapa sih yang nggak pernah punya salah? Ya, maka Anda bisa dengarkan kembali materi cacat yang sempurna. Lupakan semuanya, fokus kepada masa depan. Yuk sama-sama kita rapihkan masa depan kita. Kalau sekarang ini rezeki kita berat, rezeki kita seret, rezeki kita tidak ada, wajarlah, ya. Memang kita pernah membuat Allah cemburu. Sekarang jalin lagi hubungan dengan Allah, jalin lagi hubungan dengan Allah. Kita datang pada Allah selangkah, Allah datang 1000 langkah. Jika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang dengan berlari. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah dekati kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nasrullah. Sampai jumpa di audio-audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.